Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Dwi Anggreni dari kelas 1 SDPA dengan NRP 3324000066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penugasan ANN Artificial Neural Networks dari mata kuliah AI dengan dosen pengampu Dr. Tita Karita Eskom MKOM. Selama beberapa menit ke depan, di sini saya akan membahas mengenai ANN Singular Positron, ANN Multilayer Positron, dan ANN Corner Logic Gate. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai ANN Singular Positron without APA. Nah, jadi di sini kita akan membuat ANN Singular tanpa menggunakan APA. Pertama-tama di sini kita akan melakukan definisi input dan output neuron. Nah, yang mana pendefinisian input-output neuron ini terletak pada sintaks line keempat hingga ke-12 yang saya blok ini di source code sebelah kanan saya. Nah, kemudian variabel inputs dan outputs ini akan didefinisikan pada atribut instance dari kelas neural networks yang mana program tersebut terletak pada sintaks line ke-19 hingga 20. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan weight atau bobot. Nah, di mana weight atau bobot ini didefinisikan pada atribut instance class neural networks yang terdapat pada sintaks line ke-22 dengan bobot sebesar 0,5. Ketiga weight tersebut memiliki nilai yang sama yakni 0,5. Nah, setelah kita mendefinisikan input output neuron dan weight dari model ANN, selanjutnya kita akan membuat fungsi aktivasi. Nah, di mana fungsi aktivasi ini memungkinkan network untuk mempelajari pola yang tidak linear sehingga dapat mengontrol output dari neuron. Nah, fungsi aktivasi yang kita gunakan di sini adalah sigmoid. Di mana function dari sigmoid ini atau fungsi aktivasi saya definisikan pada line sintaks ke-27 hingga 30 yang saya blok ini ya. Oke. Lanjut ke algoritma training model. Nah, di sini algoritma training model dibagi menjadi 3, feed forward dan feed propagation. Setelah melalui tahap feed propagation, maka akan melalui training loop. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai feed forward. Nah, tahapan feed forward ini sendiri akan menghitung output prediksi berdasarkan input dan bobot atau weight saat ini. Nah, tahapan feed forward ini yang akan menjadi dasar untuk menghitung error, yakni selisih output dengan target output yang mana nantinya akan dipergunakan dalam proses feed propagation. Function dari feed forward ini sendiri saya definisikan pada sintaks line 33 hingga 34. Proses dari tahapan
Feed forward ini sendiri, artinya pertama-tama akan pada tahapan ini, program akan melakukan perhitungan nilai total input ke neuron. Kemudian, setelah melakukan perhitungan nilai total input ke neuron, maka akan melakukan perhitungan input neuron dengan fungsi aktivasi. Proses ini dilakukan secara berurutan dari input layer ke hidden layer, kemudian ke output layer. Jadi, model akan menghasilkan output tanpa mengalami proses pembelajaran. Selanjutnya, tahapan bit propagation. Bit propagation ini sendiri merupakan tahapan yang menjalankan proses menghitung dan menjalankan error dari output ke input yang bertujuan untuk memperbarui bobot atau weight dan meningkatkan akurasi prediksi dari network. Nah, dalam tahapan backpropagation ini sendiri, setelah tahapan feed forward dijalankan. Nah, dalam backpropagation ini akan dilakukan perhitungan error, kemudian akan dilakukan perhitungan turunan gradien ya, yang di sini maksud, dari fungsi aktivasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh weight atau bobot terhadap error. Nah, setelah itu, backpropagation akan menyebarkan error ke belakang layar. Jadi, seperti layar demi layar gitu ya. Nah, kemudian setelah itu akan dilakukan update bobot dan bias menggunakan turunan error dan learning rate. Nah, di mana di sini perhitungan error tersebut terletak pada atribut solve error. Kemudian untuk perhitungan delta terletak pada variabel delta. Lalu untuk perhitungan update weight sendiri terletak pada line ke-40 dalam function backpropagation. Nah, selanjutnya setelah melalui proses backpropagation, maka tahapan selanjutnya ialah training loop. Nah, di mana di sini akan dilakukan perulangan mulai dari tahapan feed forward hingga ke backpropagation, di mana perulangan tahapan ini sendiri akan dilakukan sebanyak 25.000 kali berdasarkan banyaknya epoch. Nah, epoch ini merupakan banyak iterasi dari perulangan pelatihan model. Nah, dimana setiap epoch ini pasti akan memiliki error rata-rata yang berbeda. Nah, maka dari itu, di sini terdapat pada function train terdapat atribut self error history dan self epoch, di mana di sini akan menyimpan error rata-rata dari setiap epoch. Nah, kemudian di sini kita membuat function predict yang terdapat pada sintaks 51 hingga 54 yang akan melakukan prediksi data baru setelah model ANN dilatih. Nah, step kerja dari program predict ini sendiri hampir mirip dengan feed forward. Perbedaannya hanya pada data yang diolah saja.
Selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada model ANN, yang mana program uji coba model ANN ini terletak pada sintaks line 57 hingga 65. Nah, untuk membuat objek modelnya sendiri, eh, telah didefinisikan pada line ke-57. Nah, kemudian, untuk melakukan training pada objek model yang telah kita buat, di sini kita melakukan pemanggilan metode train pada kelas neural network, yang mana di sini terletak pada sintaks program ke-58. Nah, jadi setelah kita melakukan pembuatan objek model ANN dan melakukan train pada objek ANN yang telah kita buat, selanjutnya kita akan melakukan uji coba prediksi, yang mana uji coba prediksi ini terletak pada sintaks program antara line 61 hingga line 65. Di sini uji coba prediksi dari model ANN yang telah kita buat di sini menghasilkan akurasi sekitar 0,9935 sekian, dan hasil prediksi dari example 2 menghasilkan akurasi 0,00368 sekian. Nah, error pada setiap approach atau error pada setiap pelatihan model, perulangan pelatihan model kami visualisasikan dalam sebuah plot, di mana program visualisasi plot ini terdapat pada sintaks 68 hingga 72. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa error pada setiap approach cukup signifikan, ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ANN multilayer perceptron dengan menggunakan APA. Pada ANN multilayer perceptron ini, kita menggunakan library NumPy, Matplotlib, dan TensorFlow dari Keras. Nah, di mana di sini NumPy ini dipergunakan untuk memanipulasi data numerik. Kemudian Matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan grafik hasil dari prediksi. Sedangkan library TensorFlow dari kelas ini kami pergunakan untuk membangun dan melatih model jaringan saraf. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan membuat data. Setelah melakukan import library, kita akan membuat dataset training untuk model. Nah, di mana di sini dataset training X atau dataset training input sini termuat pada variabel train X. Kemudian untuk dataset training view dataset training output atau target output termuat dalam variabel train Y yang terletak pada line sintaks ke-9. Data training input ini sendiri memuat angka
min 20 hingga 19,75 dengan interval 0,25. Jadi akan memuat sebanyak 160 data. Kemudian untuk nilai output target sendiri dihitung dari fungsi akar kuadrat dari 2x kuadrat plus 1. Selanjutnya kita akan membuat arsitektur neural networks. Pertama-tama di sini kita akan mendefinisikan input dan output neuron. Pendefinisian input dan output neuron ini terletak pada sintaks len ke-12 dan sintaks len ke-15. Input neuron ini merupakan tempat masuknya data ke neural network di mana hanya menerima satu fitur saja. Ini satu nilai X yang dimaksud ya. Nah, kemudian untuk output neuronnya sendiri output neuron ini merupakan neuron yang menghasilkan prediksi akhir dan menggunakan aktivasi linear. Jadi output neuron ini merupakan target output dari model. Nah, di sini kita menggunakan aktivasi linear. Nah, kenapa kita di sini menggunakan aktivasi linear? Karena akan kita pergunakan untuk regresi pada layer output. Oke, selanjutnya setelah mendefinisikan input dan output neuron, di sini kita akan membuat hidden layer. Nah, hidden layer ini sendiri terletak antara 3 line sintaks 13 hingga 14 yang termuat pada variabel X. Nah, di mana di sini pada hidden layer pertama pembuatan hidden layer ini dibuat dengan pemanggilan method dense. Nah, di mana method dense ini kita ambil dari TensorFlow class dot layers. Oke. Nah, hidden layer di sini kan terdapat 2 hidden layer ya. Hidden layer pertama memuat 8 neuron yang mana 8 neuron tersebut menggunakan aktivasi ReLU. Nah, sedangkan pada hidden layer 2 sendiri memuat 4 neuron, di mana 4 neuron tersebut juga menggunakan aktivasi ReLU. Nah, kenapa sih di sini kita menggunakan aktivasi ReLU? Nah, aktivasi ReLU ini dipergunakan karena aktivasi ReLU ini pada umumnya biasanya dipergunakan pada hidden layer agar model bisa melakukan pembelajaran pada pola non-linear. Setelah kita membuat arsitektur dari neural network, selanjutnya kita akan membuat algoritma training dari model ANN. Nah, yang mana algoritma training dari model ANN ini terletak antara line 17 hingga line 24. Nah, pertama-tama di sini kita akan memuat model dan dimana di sini model ANN dimuat pada objek model yang terletak pada sintaks line 17.
Nah, setelah kita membuat objek yang memuat model, selanjutnya kita akan membuat program yang melakukan kompilasi antara optimizer dengan mass function. Nah, di mana di sini kita menggunakan optimizer, jenis optimizer SGD atau Stochastic Gradient Descent. Nah, kemudian untuk loss function-nya sendiri, kita menggunakan function MSE atau mean square error, yang mana digunakan untuk menghitung error antara prediksi dan nilai target. Nah, tujuan dari kompilasi antara optimizer dan loss function ini sendiri untuk memperbarui bobot atau weight dari neural network selama proses training. Nah, proses training ini sendiri terdapat pada syntax line 24. Nah, yang mana di sini terdapat pemanggilan method fit yang akan melakukan proses training. Nah, di mana di sini dataset training yang termuat pada line 8 dan 9 tadi sebelumnya akan dijadikan data training. Terdapat pada argumen pertama dan kedua dari pemanggilan method fit. Kemudian di sini kita juga mendefinisikan batch size sebanyak 20. Jadi nanti data akan dibagi menjadi data training akan dibagi menjadi 20 data, menjadi batch berisi 20 data per epoch. Nah, kemudian di sini kita juga mendefinisikan epoch sebanyak 500. Jadi nanti model akan dilatih sebanyak 500 epoch atau iterasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan finishing dari penggunaan model ANN ini ya. Nah, di sini untuk menyimpan bobot neuron setelah fase pelatihan, sini saya menyimpannya pada file weights.h5, di mana program tersebut terletak pada sintaks line ke-26. Kemudian untuk melakukan prediksi dan evaluasi dari model yang telah kita buat di sini, program prediksi dan evaluasi saya buat pada sintaks line ke-29 hingga 30. Nah, di mana di sini kita memprediksi nilai fungsi pada X ke-26. Di mana di sini diperoleh nilai prediksi sebesar 36,631 sekian. Nah, setelah melakukan pelatihan model atau training model dan prediksi serta evaluasi dari model, selanjutnya kita akan memvisualisasikan dekatan hasil prediksi ANN terhadap nilai output target neuron atau nilai sebenarnya. Nah, di mana di sini grafik merah ini merupakan nilai aktual dari fungsi, kemudian grafik berwarna biru di sini mewakili nilai prediksi dari model ANN. Nah, di sini dapat dilihat bahwa
prediksi ANN hampir sempurna mendekati nilai sebenarnya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ANN multilayer, penerapan ANN multilayer pada program logika NOR atau not all. Pada penerapan ANN untuk logika NOR ini sendiri saya menggunakan library NumPy dan Matplotlib. Nah, library NumPy ini sendiri dipergunakan untuk perhitungan numerik pada array input-output neuron. Nah, sedangkan untuk library Matplotlib ini sendiri, saya mempergunakan modul pyplot yang akan memvisualisasikan dari prediksi model ANN yang saya buat ini. Nah, pada pembuatan model ANN ini, pertama-tama saya membuat fungsi aktivasi sigmoid, di mana fungsi aktivasi ini yang akan mengubah input menjadi rentang 0 hingga 1. Nah, fungsi aktivasi ini memungkinkan network mempelajari pola yang tidak linear, sehingga dapat mengontrol output dari neuron. Selanjutnya, setelah kita membuat fungsi aktivasi sigmoid, selanjutnya kita membuat function inisialis parameter yang akan memuat inisialisasi dari parameter model ANN yang akan kita buat. Nah, pada inisialisasi parameter ini yang perlu kita inisialisasi adalah weight dan bias antara input layer dan hidden layer yang mana dimuat pada variabel W1 dan B1. Selain itu juga terdapat parameter yang memuat weight dan bias antara hidden layer dan output layer yang dimuat pada variabel W2 dan B2. Nah, setelah membuat function yang menginisialisasi parameter untuk model ANN, selanjutnya kita membuat function forward propagation. Function forward propagation ini sendiri terletak antara sintaks range 21 hingga 37. Nah, forward propagation ini yang akan melakukan kalkulasi maju dari input layer ke hidden layer, kemudian baru ke output layer. Dimana di sini pada function forward propagation terdapat variabel Z1 dan A1 yang akan melakukan aktivasi pada hidden layer. Kemudian juga terdapat variabel Z2 dan A2 yang akan memproses output prediksi akhir dari model ANN. Pada fase forward propagation ini, pada function forward propagation ini terdapat loss function yang akan menghitung cost loss function dengan menggunakan binary cross entropy. Pada function forward propagation ini, perhitungan loss function terdapat pada len 34 hingga 36, yang mana dapat didefinisikan dengan rumus yang saya highlight ini. Dengan warna biru. Setelah kita membuat function forward propagation, selanjutnya kita membuat function backward propagation yang akan menghitung
gradien dari loss terhadap bobot dan bias, di mana function ini terdapat antara sintaks 40 hingga line 55. Nah, perhitungan gradien dari loss terhadap bobot dan bias ini terdapat pada sintaks line 44 hingga 46, yang mana perhitungan ini dapat definisikan dengan rumus seperti yang saya highlight ini. Saya menghitung gradien dari loss terhadap weight dan bias. Pada fase backward propagation ini juga melakukan perhitungan gradien dari error terhadap parameter pada hidden layer. Nah, perhitungan gradien dari error terhadap parameter dalam hidden layer ini terletak pada sintaks program line ke-48 hingga 51. Nah, perhitungan ini dapat didefinisikan dalam rumus seperti yang telah saya highlight ini. Setelah membuat function backward propagation, di sini kita melakukan pendefinisian parameter untuk model ANN. Nah, di sini pertama-tama saya melakukan definisi input dan output neuron, yang mana input neuron ini terletak pada input, di mana input neuron ini terletak pada variabel X. Nah, variabel X ini memuat array input neuron, sedangkan untuk output dari neuron termuat pada array pada variabel Y. Variabel Y ini terdapat pada sintaks line program ke-67. Setelah mendefinisikan parameter input dan output neuron, selanjutnya kita mendefinisikan banyaknya neuron pada hidden layer. Nah, di sini saya definisikan banyaknya neuron pada hidden layer atau sebanyak 2. Nah, setelah kita mendefinisikan parameter inti, yakni input dan output neuron serta banyaknya neuron pada hidden layer, ketiga parameter tersebut kita masukkan pada function inisialisasi parameter, yang mana function inisialis parameter yang memuat ketiga parameter yang baru saja kita definisikan termuat pada variabel parameters pada sintaks program line 71 hingga 72. Nah, setelah kita mendefinisikan parameter utama dari model ANN, selanjutnya kita menetapkan epoch. Nah, di mana di sini dengan penetapan epoch ini berarti pelatihan model akan dilakukan sebanyak n epoch atau iterasi. Nah, di sini kita menetapkan epoch sebanyak 100.000, jadi model akan dilatih sebanyak 100.000. Kemudian di sini terdapat pendefinisian dari learning rate. Nah, tujuan dari penetapan learning rate ini yakni menetapkan seberapa besar langkah pembaruan weight dilakukan pada setiap iterasi selama pelatihan atau training. Nah, kemudian di sini juga kita melakukan pendefinisian variabel losses yang mana akan menyimpan nilai loss atau error pada setiap epoch selama training. Setelah kita mendefinisikan parameter untuk model ANN, selanjutnya kita membuat program training atau pelatihan untuk model ANN. Nah, di sini kita akan melakukan training pada model ANN dengan perulangan sebanyak 100.000 kali
seperti yang berdasarkan approach yang telah kita definisikan tadi. Nah, di mana perulangan training model ini dilakukan dengan menggunakan perulangan for in. Nah, di mana flow dari setiap iterasi training model, flow dari setiap iterasi training model ini, yakni dimulai dari step forward, kemudian feed forward, kemudian ke backward propagation. Setelah melalui backward propagation, maka akan dilakukan update parameter. Kemudian pada update parameter ini akan dilakukan penyimpanan loss atau error pada training yang setelah dilakukan. Nah, setelah kita melakukan training sebanyak 100.000 kali, di sini saya membuat visualisasi dengan plot yang akan memvisualisasikan error pada setiap approach, yakni pada setiap training dilakukan. Di sini dapat dilihat sumbu X yang mewakili jumlah approach banyaknya training dilakukan, yakni dari 0 hingga 100.000. Kemudian di sini terdapat sumbu Y yang mewakili nilai loss atau error antara prediksi dan antara nilai prediksi dengan nilai aktual atau label asli. Nah, kemudian di sini kurva biru yang menunjukkan penurunan nilai loss seiring bertambahnya approach. Dari visualisasi ini dapat dilihat bahwa training pada approach 0, rentang 0 hingga 10.000 mengalami penurunan loss yang sangat ekstrim. Nah, di mana di sini menunjukkan bahwa model belajar dengan cepat di awal karena bobot masih acak dan mudah dikoreksi. Nah, kemudian pada training approach ke 10.000 hingga 40.000 masih terjadi penurunan tapi tidak se ekstrim di awal tadi. Di sini menunjukkan model sudah mulai mendekati optimum lokal atau global sehingga perbaikan lebih kecil, sehingga perbaikan approach lebih kecil daripada training pada approach sebelumnya tadi ya. Oke. Kemudian pada training di approach rentang 40.000 hingga 100.000, kurva mulai datar. Nah, ini menunjukkan model sudah sangat dekat dengan minimum error atau bisa dibilang loss mendekati 0. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa model telah berhasil melakukan learning dengan baik, ditunjukkan oleh penurunan loss yang konsisten dan stabil pada fase training terakhir. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah training pada approach ke 40.000 hingga 100.000. Oke, kurang lebih itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari model ANN, penerapan model ANN multilayer untuk logika NOR. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila selama presentasi saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.